Halo, Bang.
Halo Yotes, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat terus di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan cuma sehat, tapi semoga teman-teman juga berkah menjalani hidup teman-teman semua. Nah, saya ucapkan selamat datang di Inspire Webinar Makin Pintar di Rumah. Semoga teman-teman gak bosan dengan saya. Soalnya udah beberapa kali dengan saya sebagai pembicara juga sebagai host. Sekali lagi saya mengenalkan diri saya Sabir Rosyad, akan menjadi host untuk sesi webinar kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngeliat baju aku nih, keren banget kan, extra mile. Nah, baju ini bukan baju sembarangan, tapi baju yang dikeluarkan oleh Yamantop. Jadi Yamantop itu punya produk merchandise, ada baju, ada tumbler, dan masih banyak lagi, dan pastinya bukan cuma baju biasa, tapi juga baju yang punya value-value yang pastinya bikin teman-teman semangat semuanya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa langsung cek aja di www.yangontop.com/store, atau misalnya teman-teman pengen kepo di Instagram, bisa cek di Instagramnya kita di @yostore_. Ini contohnya tumbler yang dibuat sama Yontop. Ini tulisannya be on time, keren banget. Pastinya kalau misalnya teman-teman lagi meeting nih, ngelihat tumblernya pasti, oh iya, kita harus on time nih. Dan pastinya itu bikin nambah kita makin semangat nih. Dan produk-produk yang Yontop juga pastinya banyak banget yang bagus dan bikin value-value-nya yang Yontop ini bisa bukan cuma dibaca tapi bisa diresapi sama teman-teman semua. Anyway, nah sesi Inspire Webinar kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sudah kita kenal semua. Beliau ini adalah Bang Rahmat Kaimuddin, merupakan alumni dari MIT Boston dengan gelar BSc, kemudian mengambil program MBA dari Stanford University di California, dan mengawali karirnya sebagai Senior Associate di Boston Consultant Group. Dan saat ini beliau menjabat sebagai CEO dari Bukalapak. Keren banget perjalanan karirnya, pasti keren banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Rahmat. Dan sebelum kita mulai, aku pengen ngasih sedikit peraturan-peraturan untuk teman-teman semua. Pertama adalah teman-teman bisa tanya langsung dengan Bang Rahmat di kolom komentar di Facebook di bawah video ini. Untuk pertanyaan beruntung akan mendapatkan tiket sesi Inspire Webinar, nanti akan dihubungi oleh tim yang mantap dan akan saya umumkan di akhir acara. Kemudian peraturan kedua adalah teman-teman dilarang untuk berkata kasar, bercemooh, atau mengadu domba bahkan, tapi saya yakin teman-teman yang mantap pasti, teman-teman Yotes pasti udah gak bakal kayak gini lah, tapi semoga teman-teman bisa berkomentar dengan baik, dengan bijak seperti itu. Nah, teman-teman pasti udah penasaran nih, kita akan ngebahas apa dengan Bang Rahmat. Oke, langsung aja kita sambut dengan meriah. Kalau misalnya kata MC sebelumnya, kita sambut dengan tepuk tangan virtual untuk Bang Rahmat Kaimuddin. Halo Bang Rahmat, apa kabar? Baik, Abil. Biasanya tuh bukannya di Bukalapak itu biasanya Om Tante ya. Kita manggilnya Om Rahmat atau Bang Rahmat aja nih biar akrab. Ya, kalau Om dan Tante itu biasanya panggilan kita sama pelapak, ya. Oke. Tapi kalau di dalam dulu waktu sebelumnya sama founder Mas Zaki, itu kan karena orang Jawa, jadi dipanggilnya Mas gitu. Karena saya bukan Jawa, saya bilang, saya jangan dipanggil Mas, deh saya panggil Abang aja. Biar makin akrab ya, Abang ya. Abang sama Empo biasanya biar akrab. Oke, Mas Bang Rahmat nih. Tadi aku sempat baca CV-nya keren banget kan. Boleh nggak sih Mas diceritain pengalamannya Pak Rahmat hingga Bang Rahmat hingga akhirnya jadi CEO Bukalapak? Soalnya Yotes ini tuh haus banget sama ilmu, biasanya inspirasi atau pengalaman kan lebih hebat daripada sebuah teori kan Mas. Boleh sedikit-sedikit ceritain tentang pengalaman Bang Rahmat, karirnya sehingga sekarang bisa menjadi CEO Bukalapak. Oke, itu pertanyaannya pendek, jawabannya bisa 20 tahun. Boleh, kita bisa 3 hari 3 malam bisa Mas, kita webinarnya aman, pasti aman. Jadi kita coba summarize aja, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lebih lengkap di sisi Q&A ya. Jadi mungkin pertama kenalin, saya Rahmat Kaimuddin, saat ini CEO Bukalapak. Saya aslinya dari Makassar, jadi saya lahir dan besar sampai SMP di Makassar. Kemudian saya merantau
ke Magelang untuk SMA di SMA Taruna Nusantara. Terus kuliah saya ke Amerika ngambil engineering elektro waktu itu. Habis itu saya sempat kerja di US selama setahun sebagai engineer. Kemudian pengen balik ke Indonesia gitu. Jadi balik ke Indonesia saya berkarir sebagai manajemen consultant. Kemudian dari situ saya dapat kesempatan untuk bersekolah lagi, ambil S2, saya ke US lagi, ambil MBA di Stanford University. Terus balik saya pengen ganti karir gitu ya. Jadi kalau manajemen consultant kita ibaratnya jadi advisor CEO gitu ya. Kali ini saya melihat ada karir yang menarik yaitu jadi investor gitu. Jadi saya spend banyak waktu juga, mungkin hampir 6-7 tahun kerja di 2 perusahaan investment, private equity. Jadi kerjaan saya itu nyari perusahaan yang butuh modal, kita masukin modal ke situ atau beli sahamnya, kita besarkan dan kemudian kita jual gitu ya. Nah, dalam kesempatan itu kebetulan perusahaan saya itu juga cukup unik gitu. Kita nggak hanya boleh beli, besarkan dan dijual, tapi kita juga disuruh mengelola gitu. Jadi saya juga disuruh masuk jadi manajemen perusahaan itu. Jadi bantu-bantu ya. Jadi situ pertama kali saya mendapatkan pengalaman jadi direksi. Terus di 2014 saya kebetulan diminta balik ke Makassar. Ya waktu itu ada orang yang saya hormati meminta saya kerja di perusahaannya. Ya dia di perusahaan konglomerat. Ya di situ saya juga sampai 2000 mungkin sampai saya masuk Bukalapak ya secara umum ya. Jadi dia perusahaan konglomerat, punya saham di berbagai perusahaan, punya beberapa perusahaan. Saya pernah mengelola holding ya, holding company. Jadi ngelihatnya dari atas gitu. Kemudian pernah juga directly masuk mengelola perusahaan semen ya. Jadi di pabrik gitu selama 2 tahunan. Kemudian terakhir saya masuk full time jadi bankir ya. Pertama komisaris bank, terus 2 tahun terakhir jadi direktur di bank, commercial bank gitu ya. Nah, perjalanan itu kemudian akhir tahun lalu saya di approach oleh founders Bukalapak, oleh shareholder Bukalapak, diminta jika ini ya ada kesempatan untuk memimpin Bukalapak gitu. Kebetulan saya sendiri merasa kayak Bukalapak ini suatu perusahaan yang sangat unik ya, sangat ibaratnya perusahaan Indonesia yang bisa besar jadi unicorn, misinya juga sangat jelas, ibaratnya pengen bantu masyarakat, UMKM, kemudian juga tentunya rakyat banyak ya, warung dan sebagainya untuk bisa ikut menikmati teknologi, menikmati platform e-commerce. Jadi saya pikir ini time buat saya juga untuk di satu sisi sebelumnya ini very established companies gitu ya, untuk pindah ke startup. Itu kira-kira ya secara singkat. Melalang buana banget Mas, kuliah di engineering, kemudian manajemen, kerja di manajemen, kemudian lanjut lagi ke pabrik, sekarang ke e-commerce nih. Itu semuanya, kayak semua skill tuh udah dikuasain sama Bang Rahmat semua nih kayak ini. Iya nggak sih? Kayak udah masih banyak. Iya, kayak semuanya udah ambil semua nih. Kayak udah paham semuanya pasti nih. Dari teknologinya paham, dari manajemennya paham. Udah ibaratnya paket lengkap nih kira-kira di Bang Rahmat pasti. Oke, pasti kan juga kita melihat kayak Bang Rahmat punya banyak, ibaratnya melalang buana. Pasti kan ada skill-skill yang pasti yang sudah dipunyai sama Bang Rahmat kan. Nah untuk generasi muda yang sekarang nih, kira-kira di tengah kondisi sekarang, skill apa sih Mas yang kira-kira sangat dibutuhkan bagi anak-anak muda di masa depan? Ya,
Jadi mungkin pertama ya saya disclaimer dulu nih, saya lumayan udah agak tua nih. Tapi muka-mukanya muka-muka tua. Jadi Masih 30 ke bawah nih kayak. saya udah lebih 40. Jadi generasinya itu ini perbatasan antara X sama milenial gitu ya. Jadi masih kurikulum lama dan sebagainya. Anyway, mungkin dulu kalau kita sebut ya, internet mungkin belum seperti sekarang gitu. Mungkin saya mulai ngelihat internet itu belum ada Google gitu. Jadi saya daftar ke Amerika itu belum pakai Google, tapi ngelihatnya Yahoo. Oke. Yahoo Ya, sekarang udah sedikit menurun ya. nggak ada Gmail, tapi pakai Hotmail. Gitu kan. Hotmail. Masih live.com ya, saya kalau nggak salah ya. Belum live.com, masih hotmail.com. Hotmail. Terus kalau ngirim-ngirim aplikasi masih pakai kantor pos dan sebagainya. Jadi saya masih ngelihat ya, saya lagi S2 waktu itu pada saat iPhone pertama itu keluar. Ya, jadi sekarang udah iPhone udah keberapa gitu ya, smartphone. So, nah mungkin yang saya bilang dulu ya, kalau kita cerita skill, ibaratnya kita dulu diajarin, oke, akuntansi seperti ini, manajemen keuangan seperti ini, gitu ya, psikologi gitu atau apa, ilmunya itu ibaratnya eksklusif, ya, kita harus datang kuliah gitu atau bersekolah, spend waktu, dan nggak ada tempat lagi untuk menimba ilmu itu. Gitu. Nah hari ini itu mungkin yang bisa saya bilang yang tadi saya sebut itu hard skill ya mungkin kita bilang ya. Jadi very direct competence gitu ya. Ngerti nggak peraturan accounting atau ngerti nggak peraturan hukum gitu ya. Cara ngitung pakai Excel atau manajemen keuangan, teori-teorinya seperti apa gitu. Atau engineering seperti apa. Nah mungkin kita bilang 2 dekade terakhir dengan adanya internet dan sebagainya, pengetahuan itu sudah sangat terbuka. Ya, kampus saya itu MIT, kita bisa lihat tuh kelas-kelasnya apa, gitu ya, di OpenCourseWare, ocw.mit.edu gitu. Itu PR-PR-nya, silabusnya itu dibuka itu. Of course bukan yang paling terkini ya, tapi secara umum kita jadi tahu, oh mereka pakai buku ini, mereka belajarnya ini. Jadi pengetahuan ini menjadi terdemokratisasi ya, sehingga cukup kalau dulu kita cukup pinter gitu ya atau tahu atau educated itu mungkin kita sangat ibaratnya sudah punya privilege, sudah punya advantage dan bisa go get ahead ya di pekerjaan. Nah sekarang dengan terjadinya demokratisasi informasi gitu, dan informasi ini sangat mudah, sangat murah, ibaratnya internet ada, kalaupun mau cari buku juga ada aplikasi tuh, beberapa aplikasi yang kita langganan cuma 100.000 atau berapa, itu udah semua library itu bisa kita, buku-buku yang cetak, yang mahal-mahal itu bisa kita baca gitu ya. Nah jadi orang udah bisa, sehingga yang penting sekarang menurut saya itu adalah kemampuan belajar. Ya, kemampuan mencari tahu. Itu satu, kemauan dan kemampuan untuk belajar. Nah, tapi belajar seperti apa yang dibutuhkan? Ibaratnya dulu di kampus itu suka dianalogikan kayak belajar di MIT atau belajar di Stanford itu kayak minum dari hidran. Airnya banyak gitu lah. Jadi kalau salah sendiri bisa kembung gitu kan, bisa muntah. Nah, jadi yang kedua mungkin selain kemampuan belajar itu juga tentunya fokus ya, dan memprioritaskan. Sebenarnya ilmu seperti apa sih yang kita punya, yang kita mau gitu ya, yang pengen kita build, karena sangat mudah buat kita juga untuk tahu-tahu aja ya, lihat-lihat sekilas gitu, tanpa mastery gitu ya. So kita tentunya setiap orang itu punya waktu 24 jam. Itu yang, that is the great equalizer ya. Waktu itu sama semua.
sekarang internet juga, teknologi juga udah great equalizer gitu. Orang juga punya akses. Nah sekarang tinggal kita juga harus mulai memilih nih, yang mana yang mau kita pelajari dan sebagainya. Terus kemampuan dengan glut of information kita pilih-pilih. Dan mungkin yang kebayang yang terakhir itu juga tentunya adalah skill-skill yang berkaitan dengan mungkin self control, self development ya. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, dengan banyaknya tadi informasi, yang mana yang benar, yang mana yang salah, kita terpengaruh apa enggak, bagaimana kita bereaksi. Dan mungkin yang terakhir ini sangat apa ya, sangat klasik gitu mungkin, itu skill komunikasi. Jadi bagaimana caranya kita sudah ngerti sesuatu, kita tahu ilmunya, kita punya pendapat, bagaimana bisa kita menyampaikan tadi secara baik supaya bisa diterima orang dan sebagainya. Sehingga kita mengendalikan diri kita. Tadi misalnya, tadi sudah bilang di depan kan, jangan ada ujaran kebencian misalnya kan, atau bikin rusuh. Ya itu juga saat ini dengan banyaknya informasi kita sangat mudah terpengaruh kan. Bisa jadi kita emosi bergejolak, pengen ada sesuatu yang disampaikan dan kita sampaikan dengan cara yang kurang baik gitu ya, malah nggak mencapai tujuan. Mungkin hal-hal seperti ini yang secara umum yang bisa kita sampaikan ya. Oke, berarti di tengah teknologi yang makin bagus, harusnya skill anak muda itu makin bertambah, makin bagus ya. Jangan cuma dipakai buat selfie-selfie aja nih teknologi nih, tapi juga dipakai buat belajar, mendevelop diri sendiri, kayak gitu mungkin ya Bang Rahmat ya. Nah, tadi juga sempat di awal Bang Rahmat itu sempat mention tentang mentor nih, orang-orang yang membimbing Bang Rahmat hingga sampai sekarang. Kebetulan tema kita adalah pentingnya mentorship untuk anak muda di masa mendatang kan. Nah, kira-kira seberapa penting seorang mentor sih untuk Bang Rahmat? Jadi begini, tentunya dalam meniti karir, meniti hidup ya, at least dari buat saya sendiri, ya saya nggak bisa sendiri ya intinya. Ini bukan karya saya sendiri, tapi dalam perjalanan saya itu saya banyak sekali berhutang budi dan juga ibaratnya dibantu gitu ya, disupport oleh banyak orang tuh. Jadi mungkin orang biasa bilang itu guru, mungkin orang biasa bilang itu mentor gitu ya dan sebagainya. Ya jadi menurut saya sih sangat penting kita punya orang-orang yang ibaratnya care about us dan mau spend resource gitu ya, mau ngajarin kita, karena tentunya orang yang lebih senior itu ya dia punya pengalaman lebih banyak dan itu biasa berguna, sehingga ilmu-ilmunya itu atau baik itu ilmu yang berguna atau contoh kesalahan yang pernah dilakukan itu nggak perlu kita ulangin gitu misalnya. Ya jadi buat saya sih sebenarnya itu penting banget sih punya mentor ya? Gitu ya. Nah Bang, tapi kan kadang tuh anak muda tuh bingung nih. Kira-kira mentor yang seperti apa sih yang cocok buat kita? Abang punya tips gak sih gimana caranya mendapatkan seorang mentor atau bisa dapat mentor yang ini saya yakin bisa banget bimbing kita nih kayak gitu. Ada nggak sih Bang tipsnya tuh Bang? Atau oke, kita nyari orang sukses langsung kita cari aja nih sebagai mentor. Apakah kita harus milih-milih atau gimana? Ya, jadi begini, buat saya ya, terus terang hubungan saya dengan ibaratnya senior dan teman saya ini, kita nggak pernah bilang formal mentor gitu ya. Okay. Mungkin seperti itu. Oh lu mentor gua ya. Kayak formal atau apa gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan kira-kira seperti ini. Hubungan mentorship itu informal, tapi dekat. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin membimbing kita, itu tuh sebenarnya adalah suatu kehormatan buat kita, karena mereka itu sudah menginvestasikan miliknya yang paling berharga, gitu, yaitu waktu dan pikiran untuk kita, gitu. Jadi kita nggak boleh take for granted dan kita juga nggak bisa bilang misalnya, misalnya gue
misalnya saya ketemu sama siapalah gitu ya, misalnya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi, Bapak kok sukses jadi presiden gitu, saya mau dong jadi mentinya Bapak ya. Mungkin Bang Joko bilang loh, misalnya kan seperti itu. Tapi memang nggak seperti itu. Jadi memang biasanya ada hubungan yang sudah terjadi dan somehow kita harus bisa membuat mentor itu merasa worth it gitu buat mereka untuk spend waktunya dan pikirannya kepada kita. Jadi ini dua sisi nih. Karena hubungannya itu ya mirip mungkin kayak ayah anak atau sebagaimana gitu ya. Nah, tapi memang tentunya jadi kalau misalnya kita lihat ya, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Namanya mentor, kita ingin belajar ya. Jadi belajar ada beberapa hal, kita harus pilih-pilih apa nih yang mau kita pelajari. Ya, siapa kira-kira yang bisa memberikan ilmu tersebut? Dan apakah saya ini punya kontak nggak sama dia gitu ya, supaya bisa tadi bantu meyakinkan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah values gitu ya, kesamaan values. Jadi mentor-mentor ini bisa akan bahkan impart gitu ya, values ya, yang mereka punyai, dan saya nggak bilang sama tapi harus align lah ya, harus sejalan dengan values kita gitu. Nah, jadi hubungannya memang perlu kita bina, tapi nggak bisa juga kita paksakan ya. Ini hal-hal seperti ini memang agak-agak susah dirumuskan. Jadi I would say kalau misalnya ketemu orang, kelihatannya dia oke, bisa jadi role model dan sebagainya, ya mungkin coba aja cari waktunya gitu. Ngajak ketemu, kalau misalnya dapat, ya bisa ceritakan kalian mau jadi apa cita-cita ke depan, minta pendapatnya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau mereka dilihat something dari kalian, bisa jadi dia akan bilang, oke, saya tertarik, ibaratnya kenapa kalau nggak kayak begini kayak begitu gitu. Habis itu mungkin bisa tanya-tanya lagi dan sebagainya. Jadi hubungannya akan terbangun natural sampai suatu ketika chemistry-nya itu akan terbentuk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan formal-formal banget lah gitu ya. Kalau formal kan kayak berarti kayak guru ke murid ya, bukan lebih ke sahabat atau ke partner kan. Biasanya kan hubungan yang paling dekat lebih ke sahabat, ke pihak komunikasi juga bagus ya kayak gitu kan. Nah, kira-kira butuh waktu nggak sih? Maksudnya haruskah 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan biar program dengan mentor ini berjalan dengan baik, Bang Rahmat? Atau ngalir gitu aja? Ya, kadang-kadang hubungan itu bisa berlangsung sampai bertahun-tahun ya. I would say sampai kayak ideally hubungannya dengan mentor tadi itu it's a lifetime relationship. Ya. Mungkin kita juga adalah organisasi yang bikin program mentorship, dibuat secara formal, dijodohin gitu ya. Ya kayak speed dating gitu. Ya, itu fine aja gitu ya. Tapi yang meaningful itu ya kadang-kadang misalnya kalau ada kayak gitu ya saya juga bisa jadi nih, kalau misalnya saya nggak ada chemistry nih sama orangnya, dimintain oke, kamu datang ke sini terus ini ada orang, coba bagi ilmu. Oke, saya bagi ilmu gitu ya misalnya. Dengar gitu. Tapi kalau misalnya hubungannya itu tercipta menjadi hubungan yang lebih ini ya, si mentor itu invest waktu dan pikirannya, pengen melihat mentinya itu sukses, itulah adalah hubungan yang meaningful. Dan itu saya nggak bisa taruh jangka waktu di situ. Ya. Oke, jadi ya tergantung dengan chemistry-nya antar mentor dengan mente kayak gitu Bang Ahmad ya. Betul. Kita bisa berjalan dengan senatural mungkin lah. Kalau misalnya waktu-waktu kayaknya kayak terlalu kaku kan ya. Nah, di Bang Ahmad nih, ini ada pertanyaan dari Maya Lestari. Izin bertanya dengan Bang Rahmat. Apakah tips-tips agar sukses menjadi CEO Bukalapak, dan adakah nasihat buat para milenial agar cepat sukses berbisnis atau sukses jadi CEO? Agak berat nih, agak berat dikit. Waduh, ya
saya sekarang masih menjabat di Bukalapak jadi CEO dan belum 6 bulan ya. Jadi ya only time will tell ya apakah nanti saya sukses apa enggak gitu. Yang pasti buat saya sih pertama saya akan coba berikan yang terbaik apa yang saya punya gitu ya. Yang kedua dari apapun setiap kali saya pindah kerja dan sebagainya, saya selalu masuk open minded ya. Kita lihat, oke, kita analisa dulu gitu. Ini kira-kira perusahaannya kondisinya seperti apa, kira-kira butuh apa untuk lebih maju lagi, dan saya sebagai dalam posisi saya bagaimana caranya bisa bantu, skill saya apa yang udah siap, skill saya apa yang belum, ini gimana cara ditutupin gitu ya, cara saya tingkatkan. Terus yang ketiga mungkin ini kita rasakan banget ya, terutama dalam kondisi sekarang ini jauh lebih penting lagi adalah kita harus selalu berkomunikasi dengan baik ya kepada semua stakeholders. Memang jadi agak sulit nih sekarang, semuanya serba virtual ya. Tapi karena apa yang ada di kepala kita gitu, mungkin di kepala kita tuh udah jelas banget gitu ya. tapi belum tentu tiap orang itu punya pikiran sendiri, punya perasaan, punya worry dan sebagainya. Jadi ya memang banyak untuk ngobrol, berkomunikasi, menjelaskan, kasih tahu kita mau kemana dan sebagainya. Transparansi itu sangat penting. Nah, buat teman-teman yang milenial ini mungkin dalam masih relatively lebih awal dari sisi karir, mungkin tips saya adalah tadi satu, banyak belajar ya, selalu coba untuk menambah ilmu. Kalian berada dalam zaman yang sangat baik ya, sangat beruntung gitu. Ilmu itu sudah very readily available. Nah, yang kedua, jangan takut melakukan sesuatu yang challenging. Ya. Kadang-kadang ada kelihatan yang susah-susah gitu, berat. Ya kalau yang gampang semua juga bisa. Kalau misalnya yang ini, yang susah-susah itu tuh biasanya yang membuat orang jadi terlihat berbeda dengan yang lain ya. Dan yang ketiga, kalau melihat dalam suatu kesempatan itu, lihatlah itu sebagai suatu kesempatan untuk apakah saya bisa belajar dari perusahaan ini, dari kondisi ini, dari bos saya. Tentunya compensation matters, tapi jangan dijadikan sebagai tolak ukur yang paling utama gitu ya. Dan yang terakhir, sebelum melakukan sesuatu udah pikir-pikir sebenarnya, tanya dulu hatinya gitu ya. Ini cocok nggak nih rasanya, bahasa perutnya atau hatinya gitu. So kalau sudah berikan yang terbaik, ya no regrets gitu. Ini agak nyambung sama tadi nih. Pak Rahmat tadi sempat juga jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru atau jangan pernah takut gagal. Ini nyambung sama pertanyaannya dari Dedi Hidayat 2. Selamat sore Bang Rahmat, izin bertanya. Setiap orang pasti punya keinginan sukses untuk berhasil, tapi tidak semua orang siap untuk jatuh. Nah, gimana caranya biar kita punya mindset biar kita bisa biar kita tuh nggak ngerasa buruk atau punya mindset biar tidak ngerasa jatuh kayak gitu buat Bang Rahmat. Ya. Ini menarik ya, mungkin saya juga sendiri lagi belajar nih. Tapi kalau misalnya mau cari literatur, itu ada profesor ya bikin bukunya judulnya Mindset, profesornya namanya Profesor Carol Dweck dari Stanford University ya. Jadi dia waktu itu premisnya bilang ada fixed mindset dan ada growth mindset gitu. Nah, intinya bahwa kita bisa melihat itu diri kita sebagai sesuatu yang fix gitu ya. Rahmat itu misalnya orangnya kayak seperti ini gitu ya. Orangnya pinter, kalau misalnya ya, orangnya pinter. Kalau karena dia pinter dia harus sukses. Kalau dia gagal berarti dia nggak pinter. Berarti Rahmat bego gitu kan. Dan
ya kalau bego berarti jati dirinya rusak gitu kan, hilang. Oke. Nah, sementara kalau growth mindset itu intinya adalah kita tuh bisa berubah ya. Kalaupun kita sudah baik, kita bisa lebih baik lagi. Dan kalau kita gagal, itu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi untuk melihat, oke, ini kegagalan kita seperti apa, salahnya di mana dan sebagainya. Gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya mungkin bisa bersyukur ya. Saya share sedikit. Saya itu lumayan kelihatannya secara track record ya. Sampai SMA itu, lulus SMA itu track record saya cukup mulus gitu ya. Juara kelas, saya pernah mewakili sekolah, pernah mewakili Indonesia untuk kompetisi dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya kayak gini kakak kelas idaman biasanya. Sayangnya waktu saya sekolah kelas 1 kelas 2 sekolah saya laki semua. Jadi jadi ya seperti itu pada saat itu ya. Kemudian saya sangat mungkin bersyukur juga kali ya setelah sekarang, tapi saya dikasih cobaan gitu. Setelah pulang dari ikut lomba nih, Olimpiade Sains mewakili Indonesia, saya daftar universitas di Indonesia, ya universitas lokal, ikut tes. Nggak tahu kenapa, kalau dulu kan nggak ada skornya ya, kita cuma tahu lulus apa enggak. Gitu. Ternyata saya nggak lulus. Padahal waktu itu saya merasa yakin banget bahwa nilai saya bagus, karena saya bawa pulang nilai tesnya itu saya sudah tandai jawaban saya semua gitu ya. Harusnya ya ibaratnya benarnya banyak ya, kita kayaknya nggak mungkin nggak lulus nih. Tapi faktanya adalah saya nggak lulus. Saya nggak tahu kenapa. Ya, jadi apa kertas saya itu hilang atau rusak atau tercoret, itu misteri saya. Tapi faktanya adalah saya nggak lulus UMPTN. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang kayak, ibarat kata tinggal kelas ya. Nah, saya mensyukuri banget karena dari situ saya jadi, ya waktu itu tentunya saya sangat kecewa ya, hancur hati saya, bingung mau kemana dan sebagainya. Tapi sejak itu saya pikir, oke, ini setback. Saya dapat kesempatan untuk nyari beasiswa, akibatnya setahun setelahnya saya bisa dapat sekolah ke MIT. Iya. Nah, jadi sekolah yang saya cita-citakan malah nggak masuk, saya malah dapat sekolah yang ibaratnya ya on paper looks better lah gitu ya. Jadi tapi saya juga nggak nyesel karena waktu itu pasti ujian saya udah memberikan yang terbaik. Nah tapi waktu begitu saya daftar lagi, saya benar-benar sangat berhati-hati gitu. Semua saya persiapkan dengan rapi dan sebagainya. Jadi mungkin itu ya, ibaratnya pertama kalau menghadapi kegagalan, ya pastikan dulu begitu kita sudah memberikan yang terbaik, ya harusnya kita nggak nyesel karena begitu udah yang terbaik, insya Allah itu biasanya ada yang lain yang nunggu, mungkin nggak persis seperti yang kita mau ya. Dan ya gagal selama kita masih hidup ya selalu ada kesempatan yang lain. Ya jadi failure it's ini ya. Jadi kalau di Stanford itu kita diajarin dalam bisnis dan sebagainya, kadang-kadang gagal itu is okay, asal the failure is not in ethics. Oke. As long as you're not, kita nggak nyolong ya itu nggak apa-apa. Gagal itu ya bagian dari hidup gitu ya. Mungkin itu. Nabil. Ada juga pepatah yang bilang kegagalan itu mungkin adalah cara Tuhan untuk memberikan kita sesuatu jauh lebih baik ya. Dan ini dirasakan sama Bang Rahmat. Gagal di UMPTN, tapi dapat beasiswa di MIT Boston. Keren banget. Sesuatu yang mungkin nggak pernah terbayangkan ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi Yotes nih jangan pernah takut gagal, pesannya dari Bang Rahmat. Nah, nih Bang Rahmat ada juga pertanyaan dari Nur Hidayatul Dosiki. Izin bertanya, apakah noble purpose dari Bang Rahmat terkait ketika menjabat sebagai CEO Bukalapak? Serta bagaimana generasi muda saat ini semangat untuk memulai bisnis dengan tidak setengah-setengah. Gimana tuh Bang Rahmat? Oke. Jadi saya sebenarnya melanjutkan noble purpose yang diberikan oleh pendahulu kami, founder-foundernya Bukalapak. Jadi
founder Bukalapak itu dari awal ingin menciptakan suatu platform, ya, suatu platform jual beli yang tujuan utamanya tadinya disebut kata-katanya itu memberdayakan UMKM, gitu ya. Saya masuk, saya ingin mempertegas aja, gitu. Kita pengen ibaratnya melayani yang kurang terlayani, serve the underserved. Sehingga kita ciptakan suatu misi baru atau purpose yang kita perjelas. Kita bilang kita ingin menciptakan a fair economy for all. Jadi sistem ekonomi atau sistem ekonomi itu ibaratnya bisa dibilang sistem jual beli barang dan jasa ya. Sistem jual beli barang dan jasa yang adil untuk semua orang. Adilnya gimana? Ya mau akses, mau dagang, selama dia ada sinyal, ya selama ada sinyal dia bisa, gitu. Dia bisa berusaha. Mungkin nggak harus punya ruko, nggak harus punya modal besar buat sewa mall, dia tetap bisa buka lapak, gitu ya, untuk mulai berdagang. Orang-orang juga yang mungkin mau beli barang, tapi yang apa ya, nyari barang yang hanya nggak ada di dekat rumahnya, gitu ya. Tapi dia mau cari yang di tempat lain, dia bisa membelikan secara online juga dengan ibaratnya bisa banyak variasinya banyak, harganya banyak gitu, kompetitif dan sebagainya. Kemudian pengejawantannya juga misalnya gini, kita juga ngelihat kayak warung-warung nih, orang Indonesia itu masih banyak yang pengen belanja di warung. Nah, sementara warung-warungnya juga makin lama banyak yang masih ketinggalan nih dari sisi teknologi gitu. Orang lebih suka belanja di modern trade gitu ya. Akhirnya kita bikin Mitra Bukalapak. Mitra Bukalapak kita aplikasinya itu buat pewarung, di situ dia bisa melayani pembayaran-pembayaran, bayar pajak, bayar listrik, beli pulsa, seperti di toko-toko modern. Dan juga dia bisa order barang tanpa bisa belanja ya, secara online, barangnya diantar sehari setelahnya, dia nggak usah nutup warung gitu, nggak usah pergi belanja naik angkot jauh di mana gitu ya, dia bisa tinggal klik-klik gitu sambil jaga warung bisa diantar barangnya. Jadi itu sih yang kita coba lakukan. Kebetulan hal ini juga sejalan dengan keinginan saya. Saya dalam hidup selalu pengen coba ibaratnya apa ya, mewujudkan doa orang tua saya kepada saya gitu ya. Katanya kan nama itu doa orang tua ya. Yes. Jadi saya dinamain Rahmat ya, pengennya kalau dia kemana itu ada guna gitu. Kalau memberikan rahmat juga buat semua orang. Kalau boleh, kalau enggak ya paling enggak useless lah, enggak useless. Kalau bisa jadi rahmat, amin gitu ya. Amin. Nah, soal tadi kita cerita gimana caranya, nggak setengah-setengah ya, intinya sih ujungnya teman-teman juga memang harus mikir gitu, apa yang penting dalam diri kita masing-masing kan, tujuannya apa gitu. Dan rata-rata memang kerjaan yang dikerjaan tanggung itu hasilnya juga tanggung gitu ya. Jadi kalau udah kepikir, oke, saya mau ngapain, lakukan dengan senang dan lakukan dengan usaha yang membuat kita apapun hasilnya nanti kita nggak regret gitu. Mungkin itu ya. Nah, saya juga Bang Rahmat udah cerita banyak nih tentang value-nya Bang Rahmat, tentang purpose-nya Bang Rahmat nih. Ada pertanyaan yang dari Mas Alex Zurganain. Bang Rahmat, dari sekian banyak perjalanan hidup Bang Rahmat, siapa sih mentor terbaik dalam hidup Bang Rahmat? Dan apa perannya buat karirnya Abang? Iya. Banyak sebenarnya dan macam-macam. Tapi kita pilih satu aja ya. Ini mungkin mentor is not the right terms, tapi mungkin ini guru ya. Mungkin saya bilang guru yang dan idola saya. Ya, namanya Pak almarhum Profesor B.J. Habibie ya. Idola saya juga tuh. Jadi saya besar waktu itu dengan ya Pak Habibie Menristek, akhirnya jadi presiden. Saya sempat ngelihat beliau secara fisik pertama kali pada saat di Magelang, dan alhamdulillah
saya itu dapat kesempatan bertemu langsung dengan beliau pada saat beliau jadi presiden. Oke. Di tahun 98 sebelum saya berangkat kuliah. Jadi saya datang ke istana, ke Binagraha, pokoknya ke kantor beliau lah gitu. Dan di situ saya ada interaksi yang sangat membekas dan menurut saya penting juga di share ya buat semua. Jadi waktu itu beliau berpesan seperti ini ke saya. Pak Habibie itu belajar karena ingin tahu, bukan karena ingin lulus. Oke. Nah, itu terus terang something yang menurut saya kayak ibaratnya nyiram air dingin ya, karena kita dulu kalau siswa-siswa ambi itu kan pengennya ranking 1 gitu, pengennya menang lomba gitu-gitu ya dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kan yang penting itu kita pengen tahu gitu, kita pengen belajar gitu. Dan itu membuat saya merubah cara belajar dan cara berpikir saya jadinya ya. Jadi dulu kadang-kadang kan karena pengen, kalau kita pengen juara kelas, ibaratnya ya kita ambil aja, atau pingin IP-nya bagus, kita tentu ambil kelas-kelas yang gampang nih. Yang kita udah jago kan, biar nilainya A gitu. Tapi akhirnya saya lihat, oke, ini ada beberapa hal menarik buat saya. Udah tahu nilainya bakal mediocre nih. Tapi ilmunya menurut saya pengen banget tahu dan kayaknya berguna. Dan itu terus terang banyak hal ya yang saya pelajari zaman dulu yang ibaratnya, ya saya dulu jago hitung-hitungan misalnya ya, yang very analytical gitu, lumayan. Tapi yang berhubungan dengan leadership, dengan self development dan sebagainya, itu saya struggling gitu, yang hubungannya humaniora dan sebagainya waktu di Amerika terutama, karena menulis dan sebagainya kan, belajar sejarah Yunani dan sebagainya itu berat. Tapi ternyata setelah saya lepaskan mindset harus dapat nilai bagus itu atau lulus itu, saya fokus ke sake of learning tadi, ya saya enjoy. Dan ya saya belajar banyak banget, dan dalam kehidupan sekarang malah hal-hal seperti itu malah jauh lebih berguna daripada equation dulu yang kita hafalin sebenarnya. Ya itu sih mungkin ya, itu yang saya mau share. Itu pesan yang singkat tapi meresap ibaratnya ya. Sampai sekarang tuh selalu terngiang-ngiang, kita jangan nyari lulus tapi nyari tahu ya. Itu bisa banget apa ya? Tadi aku dengar itu langsung, oh iya benar juga ya. Kita tuh biasanya harus lulus, harus ranking 1, tapi kita jarang banyak tahu tentang banyak hal ya. Nah itu penting banget tuh di atas. Nah ini nyambung juga pertanyaan dari Joshua Tanuwijaya nih Bang Rahmat. Bang Rahmat, saya mau tanya, dari awal Bang Rahmat sejak awal, apakah Bang Rahmat udah tahu purpose hidupnya atau purpose dalam karirnya, atau justru menemukan purpose-nya itu setelah S2 atau bahkan sudah bertahun-tahun kerja Bang? Iya. Mungkin pada saat ini ya, saya ada milestone ya. Jadi ya awalnya ya kita namanya lahir anak-anak ya kerjanya kita ngikutin apa yang disuruh orang tua lah. Okay. Sama peer pressure gitu ya. Peer pressure datang, oke, mas sekolah yang pinter gitu, sekolah yang benar, oke, dan sebagainya. Jadi it's about itu aja. Tadinya kita menjalani seperti biasa gitu. Begitu kuliah selesai, oke, belajar apa? Oke, habis itu kerja gitu kan, dan sebagainya. Kerja cari duit. Nah, habis itu bingung kan? Oh, udah kerja, udah cari duit terus gimana gitu. Nah, saya itu dapat privilege untuk berpikir gitu ya, kayak purpose tadi itu mungkin di tahun 2005, ya umur saya mungkin 25-26 lah ya. Waktu itu saya mau daftar S2. Jadi ini juga saya bisa share menarik juga ya. Kalau mau ngambil MBA di Stanford, itu harus isi essay. Salah satunya adalah isi essay. Essay-nya itu biasanya 2 ya. Essay yang kedua itu pertanyaannya biasa ganti-ganti, tapi yang pertama itu selalu sama, yaitu what matters most to you and why.
Jadi apa yang paling penting buat kamu dan kenapa? Gitu. Itu pertanyaannya pendek, tapi mikirnya lama. Saya itu berkontemplasi cukup panjang, ya. Dan mungkin bisa share juga ini kegagalan saya. Saya pertama kali daftar Stanford nggak masuk, gitu. Tapi kedua kalinya saya daftar, saya masuk, dan pertanyaan sama lagi. Dan alhamdulillah waktu itu saya udah punya waktu hampir setahun itu memikirkan pertanyaan itu, gitu ya. Dan pertamanya itu saya bandingkan essay saya yang pertama dan kedua memang agak beda, gitu ya. Jadi akhirnya saya menemukan tadi ya bahwa ujungnya bahwa tadi doa orang tua saya itu penting buat saya. Bahwa pengalaman saya selama ini dibantu orang dalam berbagai waktu, gitu ya, berbagai kesempatan, itu juga penting buat saya, gitu ya. Dan Indonesia itu penting buat saya. Hal-hal kayak gitu-gitu tuh jadinya muncul ya. Ternyata yang mungkin selama ini saya pikir penting, ternyata enggak juga, gitu, biasa aja, gitu ya. Ya hal-hal seperti itu ya, kayak ya mungkin orangnya harus punya ini itu dan sebagainya, gitu. Harus pernah ini itu, penting nggak? Mungkin it's okay, I'm okay not having that. Tapi yang ini kayaknya kalau enggak saya merasa nyesal dan sebagainya. Jadi ya kalau bisa dibilang ya tadi jawabannya di situ. Saya tulis esai itu, saya sampai sekarang masih simpen, dan setiap saya ada keputusan-keputusan penting dalam hidup, sometimes saya suka baca lagi. Ya nggak persis sama sih seperti rencana saya, gitu, tapi fundamentally itu ya, itu mengingatkan saya tentang diri saya waktu itu ya, dalam waktu yang bisa fokus, bisa berkontemplasi, menulis itu, ya itu ngingetin saya juga salah satunya hal yang biasa saya lakukan sebelum saya mengambil suatu keputusan, termasuk pada saat waktu mau masuk ke Bukalapak. Oke. Mas Rahmat, jadi bahas purpose. Terus juga kita juga sebelumnya bahas mentor. Mentor-mentor ini atau sahabat-sahabat Bang Rahmat ini mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi purpose hidupnya Bang Rahmat? In a way yes, ya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita bilang ya, kayak memberikan manfaat ya, misalnya kata-kata itu ya. Jadi kita melihat ternyata adalah orang-orang yang secara ikhlas, gitu ya, dia memberikan manfaat, baik itu misalnya kepada saya atau juga kepada orang lain, kepada masyarakat, gitu ya. Kayak terus kita lihat, ya ini bagus nih, oke nih, gitu misalnya. Somehow dengan kayak begitu ya, dalam perjalanannya, dan purpose-nya beda-beda, macam-macam lah tiap orang. Dan kalau kita serius gitu dalam begitu, somehow kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang sealiran, gitu ya. yang satu visi, satu values, gitu ya. Jadi more and more itu pasti makin banyak kita saling mereinforce ya. Sahabat atau mentor-mentor tadi juga kayak reaffirm gitu apa yang penting, atau kadang-kadang juga mentor yang baik juga kadang-kadang, atau teman yang baik itu biasanya karena dia sudah kenal kita, pada saat kita mau melakukan sesuatu itu bisa juga mengingatkan kita. Okay. Ini satu hal yang mungkin buat saya juga agak mahal ya. Ini privilege banget buat saya. Saya itu di SMA Taruna Nusantara, kami itu cukup akrab, satu angkatan ya. Dan tentunya juga yang lain, adik dan abang-abang kita juga. Tapi untuk teman-teman seangkatan itu kita sangat berkomunikasi. Kita punya grup ya, WhatsApp grup yang rame tiap hari, gitu ya. Dan di situ kadang-kadang itu jadi ibaratnya ya, sanctuary, bisa jadi tempat curhat, bisa jadi tempat test ideas, dan kita tahu di situ orang-orang yang percaya sama kita, orang-orang yang tahu kita dari kecil, jadi nggak punya prasangka, gitu ya. Dan
bisa jadi sounding board. Nah, itu juga penting. Kayak, oke, kenapa lu kayak begini? Maksud lu apa? Gitu. Ini nggak sesuai dengan apa yang lu bilang ya misalnya. Oke, oh maksudku begini. Ya kayak gitu. Itu mahal buat saya. Dan teman-teman juga saya encourage tuh. Kalaupun nggak harus 250 orang, ya punya 2 atau 3 orang sounding board itu juga sangat penting. Oke. Nih, ini ada pertanyaan menarik nih. Dari tadi kita ngebahas tentang pentingnya mentorship, pentingnya orang-orang yang mendukung kita. Tapi ada pertanyaan dari Iski Nur Safitri. Bang Rahmat izin bertanya, ketika kita mulai perjalanan seperti bisnis, ada aja orang yang membuat kita patah semangat. Kalau tadi orang-orang yang bikin kita semangat nih, tapi ini pertanyaannya ada orang-orang yang bikin kita patah semangat. Nah, gimana caranya biar kita tetap terjaga dan mindset kita konsisten pada kesuksesan sehingga tidak memikirkan kata-kata orang yang bikin kita patah semangat. Ini pertanyaan terakhir juga nih Bang, karena waktu kita udah habis 1 jam. Boleh Mas Rahmat jawab? Ya, kalau saya sih terus terang ya kita ngelihat apapun kata orang lain itu ya. Mungkin pertama adalah perjalanan hidup tiap orang itu beda-beda gitu. Jadi perjalanan hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri gitu, bukan tanggung jawab orang lain gitu ya. Nah, tapi kita makhluk sosial, kita pasti terpengaruh, kita pasti mendengar orang ngomong apa-apa ya. Anggap aja apa yang dibilang itu sebagai input ya. Jadi misalnya dia mengatakan sesuatu yang wah ini susah nih gitu. Ya, mungkin bisa ditanya, susahnya menurut Anda kenapa gitu. Dan biar dijelasin kenapa dia berpandangan negatif, ya, dan masukan itulah sebagai suatu data ya, di mana kita bisa menganalisa, oke, ini adalah suatu resiko, bisa kita handle apa enggak, masuk akal enggak resiko ini, benar enggak sih sebenarnya dan sebagainya. Tapi decision-nya itu adalah di diri kita sendiri gitu. Jangan biarkan orang lain yang mengambil keputusan buat hidup kita kan. Ya, dia itu sih mungkin yang saya bisa sampaikan. Don't take everything kayak face values, dan ya mungkin buat sedikit juga kadang-kadang ada juga kalau misalnya orang itu memang hanya ingin memberikan energi negatif, menghalangi kita gitu. Ya salah satu kebahagiaan dalam hidup itu kalau kita bisa membuktikan orang-orang seperti itu salah. itu juga menarik gitu. Oke, pembahasan kita tuh keren banget, tapi cepet banget, udah habis 1 jam. Boleh Mas Rahmat terakhir nih, biasanya kita setelah sesi webinar kita akan kita minta pembicara untuk ngasih top words. Boleh pesan-pesannya buat anak-anak muda untuk Yotos di seluruh Indonesia, boleh silakan Bang. Ya, terima kasih semua. Jadi mungkin hari ini kita bisa tutup bahwa kondisi sekarang ini memang sangat challenging buat generasi sekarang ya. Jadi dengan COVID, kelihatannya ada ketakutan dan sebagainya. Mungkin saya bisa sampaikan pertama, badai pasti berlalu. Dan di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Ya, jadi kita semangat terus belajar, terus berpikir positif, terus berkarya, terus memberikan manfaat. Insya Allah kita akan sampai ke tempat yang lebih baik dari saat ini. Terima kasih. Thank you so much Bang Rahmat. Dan nggak berasa juga di Yotos, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih lagi untuk Bang Rahmat untuk sharing-sharing yang keren banget 1 jam ini. Semoga nanti nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang Rahmat ya. Boleh. Boleh. Pengen tanya-tanya di Instagram, Bang Rahmat ada Instagramnya? Ada. Boleh. Walaupun saya nggak terlalu sering cek ya. Di apa tuh nama username-nya? Username-nya mrahmatka, pakai CH, pakai T gitu. Oke, atau misalnya ada yang masih kurang mengganjal bisa tanya-tanya di Instagramnya Bang Rahmat di @mrahmatka ya. Ya. Oke, thank you so much Bang Rahmat untuk waktunya. Sangat-sangat bermanfaat banget dan keren banget. Thank you so much. See you. Ya, thank you. Nah, Yotos, kalian pasti udah penasaran kan siapa sih pemenang hadiah tiket webinar untuk penanya yang beruntung, dan pemenangnya adalah
Maya Lestari, kemudian Dedi Hidayat, Nur Hidayat Rozikin, Joshua Tanuwijaya, dan Iski Nur Safitri. Kalian akan mendapatkan tiket sesi webinar selanjutnya dan kalian akan dihubungi oleh tim yang on top. Dan teman-teman kalau misalnya bingung mau ngapain hari Minggu di rumah, gak usah khawatir. Kalian bisa ikut sesi Inspira Webinar with 1 Indonesia Award pada hari Minggu tanggal 21 Juni. Karena kita akan lanjut sharing dengan Mbak Agni Pratista dan Maya Swastika dan dipandu dengan host yang pastinya kece banget, Mas Alexander Zulkarnain. Beliau nanti kita akan ngebahas tentang lingkungan. Kalau misalnya teman-teman pengen daftar, silahkan langsung daftar aja di www.youngontop/inspira-webinar-sia. Sekali lagi di www.youngontop.com/inspira-webinar-sia. Dan juga misalnya teman-teman penasaran aku pakai baju keren banget, ini bajunya dari produk Young on Top, Your Store. Kalian bisa lihat etalase baju-bajunya atau merchandise lainnya di www.youngontop.com/store atau bisa kepo-kepo di Instagramnya di @yourstore_. Karena selain baju, kita juga punya banyak merchandise, salah satunya tumbler keren ini. Jadi pastikan kalian memakai produk-produk yang mantap, yang keren banget. Nah, akhir kata, saya Sabi Rosyad, terima kasih untuk 1 jam kerennya. See you on top.